Mantan Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Lee So-young, tampak kesulitan bersama tim barunya di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Memutuskan hengkang dari Red Sparks untuk membela Hwaseong IBK Altos pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Lee So-young belum bisa tampil optimal. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut masih kesulitan dengan kondisi fisiknya karena riwayat cedera yang pernah membelitnya. Cedera bahu membuat Lee belum menunjukkan banyak kontribusinya saat di atas lapangan untuk tim yang dilatih oleh Kim Ho-chol tersebut. Terkini, dia gagal mengantarkan IBK Altos meraih kemenangan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari Minggu, 8 Desember 2024. Tampil di kandang sendiri, IBK Altos gagal menjauh dari kejaran Red Sparks karena kalah 0-3 dari Suwon Hyundai Ece Hillstate. Sebelum musim kompetisi dimulai, Lee merasa yakin IBK Altos bisa menjadi tempat yang baik untuknya guna meraih gelar juara. Pemain berusia 30 tahun tersebut bahkan masuk dalam salah satu pemain termahal yang kurang memberikan dampak signifikan bagi timnya. Hal tersebut tidak terlepas dari cedera dan masa pemulihan yang tengah dijalaninya sehingga tidak terlalu sering hadir di lapangan. Sebelumnya, setiap kali mendapatkan kesempatan bermain, Lee selalu ditugaskan di barisan belakang. Kim Ho-chol selaku juru taktik tampaknya ingin memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Lee dalam hal retrieve dan dik yang memang baik. Lee kini harus terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi fisiknya karena IBK Altos sudah mengemas 3 kekalahan beruntun. Usai pertandingan, Lee sendiri mengakui bahwa dirinya masih memiliki rasa takut akibat cedera yang dialaminya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyebut kemampuannya dalam memukul bola baru kembali 50%. Saya sering merasa takut, saat berlatih, saya bisa memukul sekitar 50% dari kemampuan saya, ucap Lee. Saya harus terus berlatih untuk terus memukul bola, tapi saya pikir saya akan menjadi lebih baik secara bertahap, imbuhnya. Apa yang ditunjukkan Lee pada musim ini hampir sama seperti musim lalu saat dia masih menjadi bagian dari Red Sparks. Terseok-seok pada awal musim karena fisiknya, Lee berhasil bangkit dan menciptakan trio maut bersama Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Sementara itu, Ko Hae-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan kata-kata berkelas untuk Megawati Hangestri yang baru saja mencetak sejarah di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui laga melawan Expressway High Pass tak hanya menjadi kenangan manis bagi Red Sparks namun juga oleh Megawati Hangestri pada Sabtu, 7 Desember 2024. Red Sparks meraih kemenangan di kandang lawan dengan skor 3-1, 25-22, 25-27, 25-19 dan 25-20, di Gimcheon Indoor Gymnasium. Kemenangan tersebut juga membuat Megawati Hangestri mengukir rekor manis, yakni menjadi pemain kuota Asia pertama yang melampaui 1000 poin sepanjang karirnya. Prestasi ini pun menjadi bukti bahwa pevoli berjuluk Megatron itu memang tampil konsisten bersama Red Sparks sejak bergabung pada musim lalu. Mega sendiri mengaku senang bisa menorehkan rekor tersebut, dan mengatakan merasa terhormat bisa melakukannya sebagai pemain asing di Korea. Saya senang bisa mencapai rekor ini sebagai pemain kuota Asia, kata Megawati Hangestri, dilansir dari The Spike. Saya pikir telah menunjukkan bahwa pemain kuota Asia bisa sukses di V-League, dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya melakukannya di Korea, jelasnya lagi. Penampilan Megawati Hangestri juga mendapatkan pujian dari Ko Hae-jin selaku sang pelatih yang memberikan kata-kata berkelas untuk anak asuhnya tersebut. Dia, Mega, adalah talenta langka di antara pemain kuota Asia, dan saya berharap dia tetap bermain di Liga Voli Korea dalam waktu yang lama, kata sang pelatih. Sekadar informasi, pada musim lalu pevoli asal Jember itu mencetak 797 poin, kemudian ditambah meraih 146 poin pada putaran pertama, 103 poin putaran kedua dan 25 poin putaran ketiga, masih berjalan musim ini. IBK Altos selaku rival terdekat tim Megawati Hangestri di Liga Voli Putri Korea kena mental, Minggu, 8 Desember 2024. Kelelahan meladeni Pink Speeders, dihajar tim elit, hingga rentetan hasil minor beruntun membuat IBK Altos tidak baik-baik saja.
Bisa dikatakan ini adalah momentum bagi Megawati CS untuk menyalakan misi balas dendam di laga selanjutnya. Tujuannya jelas untuk mengkudeta IBK Altos yang kini berada di urutan ketiga klasemen dan terpaut satu angka saja dari Red Sparks. Performa buruk IBK terlihat dalam laga tadi siang melawan Hyundai Hillstate, di mana andalannya Victoria dan Chak tak segarang biasanya. Di saat jagoan Hyundai, Moma Basoko, mampu mencatatkan 24 angka dalam pertandingan lawan IBK Altos, Victoria justru melempem. Pevoli asal Ukraina tersebut hanya mampu membukukan 10 poin ketika meladeni Hyundai. Catatan tersebut jadi bukti bahwa IBK sedang tidak dalam performa terbaik setelah tren buruknya. Sementara itu, sistem transfer pemain asing di Liga Voli Korea, baik Asia dan non-Asia menghadirkan polemik. Protes perekrutan menjadi bahan diskusi untuk memungkinkan alami perubahan di musim depan. Liga Voli Korea 2024-2025 menjadi cermin bagi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, untuk meninjau kembali regulasi yang mereka tetapkan. Seperti diketahui, setiap pemain asing yang ingin bermain di Liga Voli Korea harus mendaftar dan mengikuti sistem tryout. Kebijakan ini juga berlaku bagi pemain asing Asia, yang mulai dipakai di Liga Voli Korea 2023-2024. Salah satu pevoli putri nasional, Megawati Hangestri, menjadi satu-satunya wakil Indonesia sementara yang berkarier di negeri ginseng dalam 2 musim terakhir. Sayangnya, di musim 2024-2025 perekrutan pemain asing di Liga Voli Korea menjadi perbincangan panas. Yang paling menonjol ialah cara perekrutannya. Beberapa tim, dalam laporan media SEGE, mengeluh dengan sistem tryout untuk menjadi pemain asing di Liga Voli Korea. Setiap tim yang berpartisipasi jelas menginginkan pemain asing dengan kualitas terbaik, agar memperbesar peluang dalam perebutan gelar juara. Akan tetapi dengan sistem tryout, tim Liga Voli Korea dipaksa menemukan pemain asing yang dinilai cocok dengan skema permainan tim. Padahal tidak semua pemain yang terdaftar dalam tryout bisa masuk kriteria yang diinginkan pelatih. Sehingga, dipaksa, menjadi penggambaran yang tepat. Terbukti dalam beberapa case, tim-tim Liga Voli Korea harus melepas pemain asingnya karena dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu di antaranya ialah tim putri Korea Express Y Haipas yang mencoret Yunieska Robles, Kazakhstan, karena tidak dapat mengerek performa tim. Sebagai gantinya, Haipas mendatangkan Tanacha Sooksok. Kemudian dari iPapers juga mengakhiri kerjasamanya dengan Barbara Dapik, dan mendatangkan speaker asal Amerika Serikat, Taylor Fricano. Sebagai catatan, perekrutan pengganti asing, baik Asia dan non-Asia juga didasarkan regulasi KOVO, di mana pemain pengganti hanya bisa direkrut dari daftar yang ikut dalam seleksi atau tryout musim tersebut. Kedua cara yang digunakan KOVO dalam hal transfer pemain dan perekrutan pemain pengganti dinilai menyulitkan tim-tim Liga Voli Korea. Dalam sistem uji coba saat ini, orang asing alternatif harus dipilih dari antara peserta uji coba, sehingga sumber daya terbatas. Karena tidak mudah untuk menemukan pemain asing dengan keterampilan tingkat tinggi, terang SEGE. Fokus utamanya tertuju kepada pemain asing pengganti jika mengalami cedera, di mana tim tersebut dibebaskan mencari yang berstatus bebas transfer, bukan dari daftar tryout. Ada yang mengatakan bahwa hanya dengan kembali ke sistem agen bebas barulah klub dapat secara fleksibel merespons cedera atau kelesuan pemain asing. Lanjut media Korea Selatan tersebut. KOVO pernah memberikan alasan perihal alasan penerapan kebijakan perekrutan pemain asing pengganti, yakni untuk menghindari ketimpangan finansial antar tim Liga Voli Korea. Sistem kontrak bebas menguntungkan klub-klub tertentu yang memiliki banyak hal uang, bunyi pernyataan KOVO. Penampilan apik dari Megawati Hangestri bersama Red Sparks menjadi salah satu fenomena yang sukses mencuri perhatian di Korean V-League musim lalu. Menjalani musim pertamanya di Korea, Megawati Hangestri berhasil menampilkan permainan terbaiknya sepanjang musim. Bersama Giovanna Milana, Megawati Hangestri menjadi pemain penting untuk Red Sparks di V-League musim lalu. Duet Mega dan Gia berhasil membantu Red Sparks kembali berlaga di babak playoff untuk pertama kalinya setelah absen selama 7 musim. Meski gagal membawa Red Sparks ke partai final, pemain berjuluk Megatron itu berhasil menjadi top skor untuk Red Sparks musim lalu.
Megawati Hangestri sukses mengumpulkan 736 poin sepanjang musim reguler hingga babak playoff musim lalu. Tak heran jika nama Megawati Hangestri kini semakin populer di kalangan pecinta voli Korea Selatan. Kepopuleran Megawati Hangestri di Liga Korea Selatan juga terbukti saat nama pevoli asal Jember itu masuk ke dalam skuad All Stars V-League musim lalu.